Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralin Adeneva dari kelas MSDMA dengan NIM 1020240027. Nah, di sini aku mau wawancara Kak Dewi sebagai HR Officer dari PT PJPT Senopati. Sebelumnya mau izin Kak diceritakan pengalamannya selama menjadi HR. Aku pengalaman di HR itu hampir kurang lebih selama 3 tahun. Itu menurut aku ya, ini menurut aku kalau untuk HR itu adalah jantung dari suatu perusahaan. Jadi kan paham kan ya kalau jantung itu apa? Jadi titik untuk pengoperasian segala sesuatu itu pasti titiknya itu di HR. Intinya adalah jantungnya sih kalau HR. Jadi sangat-sangat hal utamanya. Iya. Selama kakak berada di bidang HR nih Pak, apa tantangan yang menurut kakak benar-benar challenging banget dari selama 3 tahun itu? Challenge-nya ya, karena HR itu kan berhubungannya itu sama semua orang ya, semua orang benar-benar kayak sama karyawannya, sama atasan, bahkan sampai outsourcing atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bekerja sama perusahaannya. Nah itu paling PR-nya kita gimana caranya untuk bisa sejalan sama hal apa yang tadi aku sebutin itu. Jadi gimana caranya untuk bisa berkomunikasi atau bisa menyamakan tujuan sama mereka semua. Paling challenge-nya itu karena kan setiap orang itu beda pemikiran ya, beda otak gitu kan ibaratnya. Jadi itu PR-nya di sana sih, challenge-nya itu. Berarti HR benar-benar jembatan gitu ya Kak, buat atasan dan karyawan. Penghubung lah, jadi kadang jadi orang ketiga misalnya dari karyawan ngeluh ke HR, dari HR kita sampaikan ke atasan, dari atasan nanti ada solusinya, nanti kita sampaikan lagi ke jadi kayak sebenarnya cuma jadi orang ketiga, seringnya tuh jadi orang ketiga, bahkan dari perusahaan outsourcing nih sama kayak gitu, perusahaan outsourcing ngajuin ke kita ngajuin lagi ke atasan, jadi kita cuma sebagai jembatan ya, penghubung antara mereka itu. Berarti kira-kira dari tantangan itu nih, jalan tengah yang biasanya kakak ambil atau solusinya tuh gimana sih Kak? Karena kita hubungannya sama orang-orang ya, tentunya kita itu harus punya komunikasi. Jadi skill komunikasi yang baik. Kalau kita komunikasinya yang nggak baik, terus gimana cara kita bisa misalnya goals atau bisa sampai sejalan sama mereka kalau komunikasi kita acak-acakan, misalnya kita bilang ke sini A, terus bilang ke sini B. Berarti kan nantinya jadi beda pendapat kan. Jadi nggak bakalan temu titik temunya gitu. Jadi berarti kayak dari awal pisang nyampe kesannya kolak gitu ya Kak. Berarti kalau di dunia HR itu sering ada negosiasi nggak sih Kak? Sering banget dong, kalau itu kan negosiasi berarti hal yang karena kita berbaunya komunikasi pasti ada hal yang kita diskusikan kan? Apa-apa kita perlu diskusikan. Nah itu kan pasti perlu skill negosiasi gitu. Dan belum tentu dua pihak itu betul ya. Karena kan misalnya aku mintanya 100, ternyata dinego sama itunya 50, berarti kan agak berat sebelah nih. Gimana caranya aku nggak rugi banget, dia juga nggak rugi banget gitu. Jadi pasti kita harus cari titik tengahnya. Berarti menurut kakak tuh penting nggak sih bagi seorang HR untuk punya soft skill negosiasi yang bagus? Menurut aku tuh sangat penting ya. Terus negosiasi kan itu juga hal yang cari kesepakatan kan, mencari. Jadi bentuk terakhir dari negosiasi kan kesepakatan gitu. Nah dari kesepakatan itu tentunya kita harus punya skill negosiasi. Sebelum negosiasi juga kita juga harus paham nih. Jadi yang paling penting nih di negosiasi itu kita harus research atau kita harus mengetahui data-data dari misalnya nih kita nggak mungkin dong kita cuma asal bunyi doang kan, nggak mungkin ya. Kita harus research apa dulu terkait data yang kita diskusikan agar kita tuh punya bahan-bahan yang bukan bahan debat ya, tapi lebih dalam artian kita mengetahui faktanya seperti apa, detailnya seperti apa. Jadi ketika kita ditanya atau ketika kita dinego ulang tuh kita bisa tahu misalnya pasaran untuk posisi menjadi HR itu pasaran gajinya di angka sekian, berarti kita harus sudah tahu dong datanya risetnya dari mana. Jadi kalau kita misalnya dikasih range yang rendah, kita bisa kayak bilang, oh maaf Pak, berdasarkan riset kami gitu kan, kalau untuk bagian HR tuh range-nya segini ya. Jadi kan kita ada hal-hal yang bisa kita negosiasiin. Makanya negosiasi tuh menurut aku sangat penting sih. Di mana-mana deh kayaknya selalu HR aja selain pengetahuan, kita juga harus punya skill tadi komunikasi. Jadi kalau udah pengetahuan mumpuni, komunikasinya lancar, pasti negosiasi yang kita lakukan pasti biasanya terjadi gitu. Misalnya dapat kesepakatan gitu sampai kayak titik temu. Berarti menurut kakak kalau misalnya di dunia kerja itu seandainya nggak ada negosiasi, kira-kira bakalan efektif nggak? Menurut aku nggak bakalan efektif sih.
Jadi ada dua pandangan nih. Kalau misalnya negosiasi nggak ada. Misal nih, aku sebagai atasan kamu, kamu sebagai aku, terus aku menerima kamu bekerja di perusahaan aku. Misal kamu bekerja 10 jam ya dalam satu hari. Itu nggak ada negosiasi tuh. Udah plek aja kamu udah 10 jam dalam hari. Aku enak karena aku kayak, wah aku dapat satu pekerja dengan gaji yang sama, tapi kamu bisa kerja buat aku 10 jam. Tapi di kamunya rugi kan? Nanti biasanya bakalan ada muncul konflik atau perdebatan setelah itu gitu. Walaupun ada kesepakatan, pasti kamu ada nggak terima dong. Masa aku kerja 10 jam ya? Tapi gajinya juga sama. Tapi kan nggak ada negosiasi kan, nggak boleh. Jadi nanti pasti bakalan ada konflik sih menurut aku. Karena kan ada pihak di mana yang dirugikan, pasti bakal ada muncul konflik. Jadi nggak sepakat endingnya. Terus kira-kira negosiasi apa sih Kak yang kalau antara HR sama karyawan tuh sering banget terjadi? Soal apa? Kalau di perusahaan banyak sih, semua bidang deh. Karena kan misalnya kan HR itu kan ada bagian-bagiannya kan, compensation and benefit, terus ada rekrutmen, ada administrasi, ada payroll, kan banyak banget kan. Semua itu tentunya melibatkan negosiasi. Kayak misalnya di rekrutmen nih, kita kan ada perekrutan karyawan misalnya. Pertama kan user dulu tuh request, nego, ini kan kita kurang orang deh kayaknya, mau nambah orang boleh nggak? Itu kan salah satu negosiasi juga kan. Kualifikasinya mau gini ya, gajinya segini misalnya gitu. Terus kita bilang, Bapak gaji segitu emang untuk kualifikasi banyak ini gaji segitu masa nggak wajar? Oh iya gitu kan ibaratnya. Pasti kan ada negosiasi juga. Habis itu ketemu misalnya kita nyari karyawan nih. Kita kalau karyawan mau masuk pasti juga dia ada nego kan, kayak Bu saya maunya ada tunjangan ini bisa nggak? Bu kan saya jauh nih, saya mau ada uang transport gimana gitu kan. Duh Pak, kalau uang transport kita paling segini, kan pasti ada negosiasi juga gitu. Kalau misalnya di bidang administrasinya, saya kayak ngajuin cuti, contoh kecilnya. Jadi kalau misalnya Bu saya mau cuti nih tanggal 21 gitu kan, oh nggak bisa misalnya gitu, karena kamu 21 udah cut off-an, kamu sengajain ada, pokoknya setiap orang atau punya tugas atau misalnya udah ada KPI-nya bahwa harus diserahkan setiap tanggal 21. Gimana kalau mundur dulu? Jadi tetap tuh negosiasi tuh semuanya ini tetap segala hal. Ya ibaratnya hal yang suatu yang perlu didiskusikan pasti ada negosiasinya gitu. Karena terlibatan antara dua pihak juga kan. Karena kita harus nyamain persepsi. Karena kan kamu sama aku aja misalnya aku A kamu B, gimana caranya biar kita nyari jalan tengah biar kita tuh sama-sama satu tujuan gitu. Kalau misalnya di negosiasi ini kan ada win-win sama win-lose ya Kak. Nah biasanya kalau misalnya Kakak lagi negosiasi sama karyawan, terus ternyata Kakak kebagian win dan karyawan tersebut kebagian lose, nah, terus dia gimana tuh Kak? Dia misalnya nggak terima gitu. Oke. Kalau untuk namanya juga negosiasi ya, sampai mencapai kesepakatan itu kan sampai harus bener-bener kita tuh sepakat ya, misalnya aku sama kamu tuh harus sudah satu jalan gitu. Semisal setelah kesepakatan itu ternyata dia yang nggak terima gitu. Kalau di perusahaan ya ibaratnya karena udah mencapai kesepakatan, biasanya ya udah kamu mau terima kita lanjut, kalau enggak, kalau misalnya bisa didiskusikan lagi mari kita diskusi, tapi kalau misalnya udah kayak udah deal-dealan, kamu kan tanda tangan, aku juga udah tanda tangan, kita udah sepakat, ya udah kita harusnya jalani. Kalau misalnya namanya pertandingan aja pasti ada yang namanya menang sama kalah gitu. Jadi paling ya sisanya legowo gitu, kecuali kayak kita jalani dulu. Emang kalau misalnya bener-bener ini kayak nggak bisa, kita bisa negoin lagi ulang. Itu karena berdasarkan tetap yang tadi bilang, kita coba dulu walaupun itu misalnya aku sebagai yang kalah nih ya, aku akan coba dulu untuk karena kita udah sepakat dulu, ya udah kita coba dulu, jalanin dulu. Habis itu kalau misalnya tetap masih ada dalam perjalanan nggak enak di aku pasti akan sampaikan lagi. Jadi kayak tetap kita harus nge-research dulu gimana nih kita harus ada bukti-buktinya ibaratnya gini, Bu ternyata setelah saya jalani misalnya aku kantor aja negosiasi tentang uang transport ya, saya nih uang transportnya misalnya kurang nih Bu gitu, tetap Bu saya udah coba dengan semaksimal mungkin tapi biayanya nggak ada, jadi kita ada buktinya gitu. Kalau untuk soal ada yang win-win atau win-lose, ya itu sebuah namanya udah jadi hal-hal yang wajar biasanya kalau di negosiasi kayak gitu. Makanya kalau untuk kita biar menang negosiasi kita harus punya pengetahuan dan kayak komunikasi yang baik, bener-bener kayak fakta-faktanya juga gitu, biar kita tuh bisa menangkan negosiasi gitu. Itu sih makanya gue bilang kita sebelum apa kita harus riset dulu, jangan sampai kita bukan ibaratnya kalah debat ya, tapi kayak kita kalau misalnya di lawan balik kita ada yang bisa melawannya, kita bisa berbahas ini karena ini nih. Gitu. Karena lawannya juga jadi kayak gimana gitu ke kita kalau kitanya punya. Dan diusahain kita ibaratnya usahakan bahwa kita tuh nggak boleh rugi ibaratnya gitu. Ibaratnya kalau misalnya dalam pekerjaan kan misalnya kamu juga tentu pengen diperlakukan baik atau adil gitu dalam perusahaan.
gitu, biar kamu kan nyaman juga di perusahaannya. Karena kalau udah nggak nyaman, ya udahlah saya mengundurkan diri Iya. kan, gitu. Betul. Iya. Berarti kesimpulannya tuh kalau misalnya negosiasi ini benar-benar penting banget ya Kak di dunia Betul. kerja. Karena kalau nggak ada negosiasi apa ya, jadi nggak efektif lah gitu ya Kak, bisa Benar. konflik juga. Betul, menjalankan pertikaian gitu. Dan terus solusinya juga kalau ada tantangan-tantangan gitu, komunikasi ya Kak, yang paling penting. Diskusi pokoknya. Karena kalau udah, aku paling ditekankan untuk di perusahaan sekarang itu terkait komunikasi. Karena kan kita satu tim ibaratnya, mau satu tim gak ada tektokan gitu. Jadi aku mau berjalan apapun itu, aku harus laporan ke supervisor aku harus laporan ke manajer aku, baru nanti aku bisa berani menghadap ke direktur aku gitu. Jadi makanya komunikasi itu sangat penting, negosiasi juga sangat penting gitu. Kalau misalnya untuk di dunia kerja ya, apalagi kalau pokoknya benar-benar kita bukan harus pinter ya, bukan, tapi kita harus cerdas, dalam artian kita harus tahu atau kayak pengetahuan kita tuh sudah mumpuni aja gitu. Jangan karena kan nanti kalau misalnya udah diserang balik itu yang paling gak enak tuh. Iya, Paling gak enak kalau diserang balik dibalikin kita nggak gitu tahu ya. apa-apa ibaratnya. Kok kamu nggak tahu sih? Masa kamu nggak tahu sih gitu. Apalagi kalau udah bawa-bawanya nanti nyerangnya kamu kuliah di mana kan? Iya, jadi nama-namanya jelek. Padahal kan nggak ada bau-bau kesana. Iya, Cuman padahal karena ada kita- hubungannya. cuman karena kita kurang riset aja lah gitu. Makanya harus banyak-banyak Punya, belajar iya. untuk kayak pengetahuan, mau terkait apapun itu kita pelajari, apalagi yang berbau-bau misalnya. Ya kayak sekarang nih pasaran misalnya untuk pekerjaan tuh di angka berapa dan lain-lainnya tuh kita emang harus udah paham lah gitu. Iya. Kayak undang-undang dan lain gitu harus penting sih. Apalagi terkait kita debat kalau udah bawa-bawa apa namanya? Undang-undang pasti udah kita menang, iya. Iya, sesuai dengan peraturan ini pasti ininya gini. Iya, pasti dia udah nggak ada jawaban lagi kan ya. Kayak aku juga megang BPJS nih. Nanti itu pasti bakalan kayak Mak, di BPJS tuh gini gitu. Nanti kalau misalnya kayak dia, Bu, saya kan cuma karyawan ini, apa kalau karyawan kan nggak dapat ini kan. Jadi kayak ada kan udah ada di perusahaan peraturannya gini, jadi kita emang harus udah benar-benar Udah, cerdas ya. banget nih Iya. kalau misalnya negosiasi, pengetahuannya, terus sama komunikasi. Pokoknya skill komunikasinya benar-benar harus ditambah Ditambah gitu. banget, Kayak makanya kalau ikutan organisasi tuh buat melancarin komunikasi kita, terus cara komunikasi kita sama orang nih, kan orang beda-beda. Orang beda-beda. Bener, kita terus tahu cara dimana ngobrol sama si ini gimana, Iya, ngobrol sama si ini gimana, gimana. kayak gitu. Harus Harus pintar-pintar menempatkan nih. diri gitu. Kayak psikolognya juga Iya, ya. Gitu. Oh, kalau ngobrol sama dia mah harus gini nih gitu. Iya. Oh, ngobrol sama dia mah gini nih gitu. Paling gitu sih. Makasih Kak Dewi. Sama-sama. Sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan banget.